Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Akhirnya kami berkesempatan langsung untuk mengetes salah satu SUV B-segmen yang sebenarnya sudah lama diluncurkan di Indonesia, yaitu tepatnya pada ajang IMS 2023 lalu. Ini dia mobilnya Suzuki Grand Vitara yang didatangkan langsung dari India oleh PT Suzuki Indomobil Sales. Lantas, bagaimana rasa berkendara dari mobil ini, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, bagaimana sistem hybridnya bekerja, dan berbagai macam hal lainnya. Ikuti terus video ini. Ya, mobil ini dijual dengan harga yang sebenarnya memang cukup kompetitif di kelasnya. Ini tipe tertinggi yaitu tipe GX Two-Tone yang dijual dengan harga Rp387,4 juta rupiah. Dan ada juga tipe yang GX Singleton itu berharga Rp384,4 juta rupiah, yang artinya selisih 3 juta jika Anda menginginkan sebuah mobil yang Two-Tone dia lebih mahal. Tapi memang perlu diakui saat ini, saat kami mereview mobil ini, itu Grand Vitara kedatangan rival langsung yang sebenarnya cukup berat, yaitu Toyota Yaris Cross yang baru saja diluncurkan beberapa bulan lalu juga setelah Suzuki Grand Vitara ini, dan mereka memang hadir dengan sistem hybrid yang benar-benar hybrid gitu, bukan mild hybrid seperti ini. Kemudian rentang harga jual lebih menarik gitu, dari harga 350 jutaan hingga 440 jutaan yang untuk tipe tertinggi. Ya, tapi kita lihat saja apakah Grand Vitara ini dia bisa bersaing dengan SUV B-segmen yang ada di segmennya, karena kalau misalkan jika dibandingkan dengan Hyundai Creta ataupun Honda HR-V, harganya sebenarnya jauh lebih worth it mobil ini. Oke, pada video kali ini kami akan lebih fokus kepada rasa berkendaranya, kemudian bagaimana kualitas berkendara, bagaimana bandingkan suspensinya, dan bagaimana data-data yang kami ambil selama kami tes mobil ini. Karena kami sudah membuatkan video first impression pada saat mobil ini muncul di Indonesia, Anda bisa klik linknya di atas. Tapi ya, kita akan bahas sedikit highlight dari mobil ini, terutama soal desain. Memang Suzuki Grand Vitara ini hadir dengan desain yang boleh dikatakan paling maskulin di kelas SUV kompak atau SUV B-segmen. Bisa dilihat di bagian depannya desainnya tidak hanya maskulin, tapi dia juga modern. Lampu headlamp berada di bawah, kemudian daytime running light ada di sini, kemudian desain samping dia dilengkapi dengan over fender yang tebal. Ground clearance kami rasa ini yang paling tinggi di kelasnya, dan bagian belakang menurut kami adalah highlight dari mobil ini karena desainnya bagian buritannya itu cukup keren. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Sebelum membahas bagian mesinnya, Suzuki Grand Vitara ini kami dapatkan dari Rengenet yang merupakan jasa penyediaan layanan sewa mobil. Di sana Anda bisa menemukan berbagai jenis mobil, mulai dari mobil umum hingga mobil premium. Langsung aja kunjungi dan cek Instagramnya di @rengenet.id. Ya, untuk mesinnya sendiri memang dia mirip sebenarnya dengan Suzuki R3 Hybrid yang sebelumnya juga diluncurkan di Indonesia pada tahun lalu, dan baru-baru ini juga XL7 juga sudah menggunakan sistem mild hybrid. Tapi agak sedikit berbeda nampaknya. Mesin ini memiliki kapasitas 1500 cc 4 silinder, tapi kodenya itu berbeda. Jika di R3 itu K15B, di sini K15C. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah sistem injektornya. Kalau di R3 itu sistem injektor biasa, kalau di Grand Vitara ini dia sudah menggunakan dual jet. Tapi tenaga yang dihasilkan memang dia sedikit lebih kecil. Justru kalau di R3 itu sekitar 105 HP, di mobil ini tenaganya mencapai 102 horsepower serta torsinya 137 Nm. Oke, mesin ini dia memang berpadu dengan motor listrik. Tapi untuk mekanisme mild hybrid ini memang cukup beda banyak ya dengan hybrid yang ada misalkan di Toyota yang sudah menggunakan skema Atkinson cycle. Jadi mesin ini hanya bertugas untuk menyalurkan tenaga. Dia tidak bisa untuk mengisi baterainya. Baterai 6 ampere yang ada di mobil ini itu diisi dari regenerative braking-nya. Jadi regenerative braking itu untuk mengisi baterai. Baterai kemudian menyalurkan dayanya ke motor listriknya yang membantu menggerakkan roda depan. Nah, jadi mekanisme tersebut itu
motor listrik itu hanya membantu penggerak dan tentu kinerja mesin akan lebih ringan. Nah, nanti kita akan tes seberapa irit dan apakah dia ada perbedaannya dengan Suzuki R3, karena memang di Suzuki R3 sistem hybrid itu ternyata tidak lebih irit dibandingkan R3 non-hybrid yang tidak dilengkapi motor listrik sama sekali. Lanjut, mesin ini berpadu dengan transmisi yang berbeda juga dengan R3. Transmisi ini sudah menggunakan transmisi otomatis, masih konvensional tapi 6 percepatan dan mengalirkan semua tenaganya ke roda depan. Seiring dengan perkembangan teknologi, kendaraan dibutuhkan pelumas mesin yang memiliki performa tinggi pada suhu ekstrim, perlindungan komponen terbaik, serta mampu menjaga kualitas emisi gas buang. Nah, untuk mobil Anda di rumah, kami merekomendasikan produk dari STP untuk memberikan solusi performa mesin kendaraan Anda agar terus terawat dengan sempurna, yaitu STP Full Synthetic Motor Oil 0W20. STP Full Synthetic Motor Oil 0W20 dengan kategori API Service SN telah dilengkapi dengan teknologi anti-wear dan juga tropical formula, dan ia juga diperkaya dengan zat aditif oli terkini. Jadi, oli ini sangat cocok digunakan di daerah iklim tropis karena ia lebih tahan panas akibat gesekan mesin terus-menerus dan juga mesin lebih tahan lama di kondisi stop and go. Jadi, STP Oil ini sangat cocok untuk berbagai jenis mobil Anda. Oh ya, STP Fully Synthetic ini tidak hanya tersedia untuk mobil berbahan bakar bensin saja, tetapi juga tersedia untuk mobil berbahan bakar solar. Nah, pada saat first impression sebenarnya kami sudah membuatkan bagaimana penampakan dari ruang interiornya. Nah, tapi pada saat itu memang fiturnya belum bisa dimainkan, belum bisa di ekspor karena waktu itu belum ada kuncinya. Nah, kali ini mobilnya sudah nyala dan kita bisa melihat apa saja fitur di mobil ini. Tapi desainnya kita lihat dulu ya. Yang pertama, sebenarnya kalau desain dashboard, desain instrument cluster itu agak mirip-mirip dengan beberapa model Suzuki lainnya yang justru lebih murah gitu harganya. Misalkan seperti Suzuki Baleno hatchback, tapi dia memiliki detail-detail yang lebih menarik dibandingkan Baleno. Misalkan nih, di bagian sini dia terdapat soft touch dan lekukan dashboard itu lebih keren gitu. Kemudian head unit ini juga lebih keren, dia terintegrasi bukan aftermarket seperti milik Baleno, dan menu dari head unit ini cukup banyak. Misalkan dia ada Bluetooth, oke lah itu standar, tapi dia ada konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Dan yang menarik adalah Apple CarPlay khusus pengguna smartphone berbasis iOS itu dia bisa dioperasikan secara wireless. Tetapi untuk Anda pengguna Android Auto, nah ini harus tetap mencolokkan kabel USB-nya untuk mengoperasikan Android Auto-nya. Itu menarik dari mobil ini. Kemudian yang paling lengkap dari head unit-nya adalah sistem informasi dari informasi berkendaranya ini lengkap. Nih, ada average speed, fuel economy, kemudian ada energy flow. Nah, energy flow ini adalah bagaimana mekanisme hybridnya bekerja. Jadi misalkan Anda berjalan, dia terlihat gitu, apakah mesinnya saja beroperasi, kemudian apakah mesin ini dibantu oleh motor listriknya, kemudian apakah rem regeneratif brakingnya itu mengalirkan dayanya ke baterainya, nanti akan terlihat di bagian sini. Dan juga ada fuel economy dan wire charger. Wire charger ini ya bisa dimatikan, dinyalakan, dan dia terlihat gitu displaynya ketika Anda menggunakan wire charging, dia akan terdisplay di layar head unitnya. Kemudian pengaturan berkendara juga ada di mobil ini, ada cukup banyak. Ada anti theft, enable mode A, disable, kemudian ada ambient light. Nah, mobil ini memiliki ambient light meski memang tidak terlalu terlihat. Ada di bagian sini nih, di bagian dashboard sini nih. Ada ambient light, tapi memang dia untuk warnanya tidak bisa diatur. Kemudian door lock buzzer, AC mode while idling stop. Ada 3 mode AC ketika idling stop itu beroperasi, standar, ekonomi, dan comfort. Nanti kita akan tes saat berkendara. Kemudian instrument cluster. Ini juga instrument clusternya mirip-mirip dengan milik Suzuki Baleno hatchback, kemudian dengan Suzuki SL7 dan juga R3 itu agak mirip. Tapi bedanya karena ini hybrid, dia lebih mirip ke R3, dan sayangnya untuk memilih mode, maksud saya untuk memilih mode MID-nya ini nih menggunakan tuas yang ada di bagian sini, bukan di bagian setir. Jadi ketika berkendara tuh agak effort gitu lah. Ketika Anda menggerakkan jari Anda di setir untuk mengatur MID-nya. Itu ciri khas Suzuki banget memang di bagian sini. Dan informasinya cukup lengkap. Ada sama seperti di sini, ada diagram dari hybridnya dihadirkan di bagian instrument cluster juga. Kemudian average fuel economy, range, kemudian ada waktu berkendara,
ada total idle stop time. Jadi ketika Anda menggunakan auto start top engine ini akan terlihat berapa lama Anda menggunakannya dan berapa bensin yang diperirit oleh fitur tersebut. Kemudian ada jam, motion, dan torque power juga ada di sini. Axle brake juga ada. Dan untuk tachometer serta speedometer dia masih menggunakan dial. Lantas dia juga dilengkapi dengan head-up display. Nah, jadi tinggal menekan tombol di bagian sini, head-up display akan terbuka dan dia sistemnya yang dipantulkan ke layar lagi gitu. Jadi tidak seperti misalkan BMW atau Mercedes-Benz yang model-model premium yang dipantulkan ke kaca, ini dia dipantulkan ke sebuah layar lagi. Memang kadang mungkin agak terintervensi ya dengan sistem ini. Jadi untungnya mobil ini bisa dilipat, si HUD-nya ini bisa dinonaktifkan. Tidak seperti milik Mazda 2 yang benar-benar aktif itu, tidak bisa dinonaktifkan. Dan fitur lainnya dia seperti sudah dilengkapi dengan pedal shift. Dia memang dilengkapi dengan transmisi yang otomatis biasa, tapi dia sudah dilengkapi pedal shift untungnya. Jadi aura sporty akan lebih terasa ketika Anda mengendarai mobil ini. Kemudian AC dia sudah menggunakan digital meski hanya single zone. Dan yang paling menarik adalah atap panoramiknya yang dimensinya sangat besar. Keren ini. Jadi terasa aura mewah dan terasa lebih lega gitu dalam kabinnya karena adanya atap panoramiknya. Oke, tampaknya sudah cukup membahas highlight dari mobil ini, highlight interior, highlight eksterior. Jadi rasanya, langsung saja kita jalankan mobil ini untuk mengetahui berbagai aspek saat mobil ini dikendarai. Hal yang langsung terasa ketika menjalankan mobil ini adalah posisi duduk dan visibilitas yang luar biasa. Oke, memang ini saya tidak sebutkan pada saat saya menjelaskan bagian ruang interiornya. Tapi visibilitas dan posisi berkendara Grand Vitara ini langsung terasa saat saya berkendara seperti ini. Rasanya itu benar-benar pas gitu. Jadi, nah yang pertama ya, untuk pengaturan setirnya dia bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Memang yang nggak bisa fleksibel banget gitu. Tapi untuk tinggi saya 177 cm, ini rasanya masih pas gitu. Bisa lihat lengan saya pas. Kemudian dengan pengaturan jok yang pas juga, jadi itu rasa berkendaranya sangat-sangat ergonomis rasanya. Itu pertama. Yang kedua adalah visibilitas mobil ini menurut kami sangat baik. Ketika berkendara seperti ini itu benar-benar tidak ada blind spotnya minim sekali. Kemudian bagian depan benar-benar terlihat. Dashboardnya itu memang dia terletak agak turun gitu, nggak naik, nggak menghalangi visibilitas sama sekali. Jadi dengan dashboard yang tidak terlalu tinggi, kemudian head unit floating, jadi tidak mengganggu gitu. Nah, kami merasa posisi duduk dan visibilitas mobil ini rasanya kok jadi SUV kompak di segmen yang paling baik ya di kelas. Rasanya seperti itu. Kemudian, karakter suspensi menjadi highlight di mobil ini. Suspensinya ya, memang kalau boleh dikatakan Grand Vitara ini sedikit dewasa ya. Di kelasnya, di kelas SUV segmen memang dia tuh seolah-olah masih ada DNA Grand Vitara yang terdahulu gitu. Kalau Grand Vitara terdahulu itu kan benar-benar dia SUV sejati, medium SUV yang ground tinggi. Meski dia monocoque, tapi memang rasa suspensi itu paling dewasa lah di kelasnya. Hal itu juga terjadi di mobil ini. Dia agak kaku jika dibandingkan misalkan Hyundai HR-V, kemudian jika dibandingkan Hyundai Creta, memang sedikit kaku. Tapi sisi positifnya adalah pengendalian mobil ini sebagai sebuah SUV itu sangat akurat, handling gitu. Ada body roll, tetap ada body roll, tapi rasanya itu terprediksi gitu body rollnya ketika kita melakukan manuver yang agak berlebihan di kecepatan tinggi itu rasanya masih sangat presisi gitu. Tapi memang kalau melewati jalan dengan kontur yang tidak baik, misalkan melewati pos tidur gitu ya di jalan kompleks, memang ya agak kaku lah jika dibandingkan Creta atau HR-V. Tapi ya itu
plus sebuah Grand Vitara. Meski dia dimensinya mengecil sekarang, dia sebuah SUV compact, tapi rasanya DNA SUV sejati masih ada di mobil ini, terutama di rasa suspensi. Akan tetapi, model Suzuki terkenal dengan kekedapan kabin yang di atas rata-rata. Ya, produk Suzuki itu memang kalau bicara soal kekedapan kabin dan juga road noise memang lebih baik gitu dibandingkan para kompetitor. Misalkan di Suzuki R3, saya sudah mengetesnya di mobil itu tuh rasanya kekedapan kabinnya tuh lebih baik jika dibandingkan Avanza, Xenia, lebih kedap itu loh kabinnya. Begitu pula dengan road noise-nya. Dan hal itu juga terjadi di Suzuki Grand Vitara ini. Memang ada beberapa pesaingnya yang menggunakan komponen tambahan sehingga dia untuk menunjang kekedapan kabin. Misalkan karet pintu yang dibuat lebih tebal, kemudian kaca double glass. Tapi di mobil ini karet pintu biasa, bukan yang tebal-tebal banget. Kemudian kacanya juga double glass, tapi kami merasa kekedapan kabinnya cukup baik gitu. Terus soal road noise juga, iya, ini baik untuk road noise, enggak yang mengganggu ke dalam kabin suaranya. Dan kalau misalkan dibandingkan Honda HR-V ya, ini road noise lebih baik. Lantas, apakah mekanisme mild hybrid pada Grand Vitara sama persis dengan R3? Ya, semua sama persis dengan Suzuki R3 untuk cara kerja hybridnya. Jadi ada mesin bensin, kemudian ada motor listrik, ada baterai, dan ini bisa dilihat di diagramnya. Mesin ini saat ini hanya mesin yang bertugas untuk mengalirkan tenaga ke roda. Tapi ketika kita melakukan akselerasi, nah motor listrik akan membantu dari dukungan daya dari baterai. Mesin bensin dia tidak bisa menyuplai daya untuk baterai. Jadi benar-benar daya baterai itu disuplai dari regeneratif brakingnya. Jadi sebagai kesimpulan, motor listrik itu membantu kinerja mesin bensin agar konsumsi bahan bakar lebih irit, dan dibantu dengan beberapa fitur lainnya seperti auto startup engine dan juga integrated startup generator. Nah, itu gunanya ketika kita mengaktifkan fitur auto startup engine ya, ketika mati dan menyala itu transisi dari mati ke nyala itu tidak mengganggu gitu, jadi halus. Kalau bahasa awamnya starter halus lah kalau di bahasa motor, ya seperti itu. Jadi sebenarnya mekanismenya semua sama persis dengan R3 hybrid dan juga S17 hybrid. Tetapi ada satu hal yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan R3 hybrid, apalagi di kecepatan tinggi seperti ini, yaitu soal regenerative brakingnya. Kalau di R3 saya bilang regenerative braking itu agak sedikit mengganggu ke laju kendaraan, di mobil ini tidak terlalu gitu. Jadi regenerative brakingnya tuh terasa alami gitu, nggak yang menghambat laju kendaraan seperti di Suzuki R3. Makanya kalau di Suzuki R3 itu, karena regenerative brakingnya terasa menghambat laju kendaraan, nah ketika mengetes konsumsi konsumsi tolnya, dia jadi sedikit lebih boros dibandingkan dengan R3 yang bermesin bensin biasa. Nah, itu perbedaannya jika dibandingkan dengan R3. Tapi semua mekanismenya sama persis dengan R3. Dia mild hybrid, motor listrik hanya membantu kinerja mesin, dan mesin benar-benar bertugas sebagai penggerak, tidak mengisi daya baterai yang berkapasitas 6 ampere hour. Dan apakah sistem hybrid pada mobil ini berkontribusi baik pada konsumsi bahan bakarnya? Untuk konsumsi bahan bakarnya, seperti biasa kami melakukan 2 metode, yaitu untuk rute dalam kota dan rute tol. Nah, untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Grand Vitara ini berhasil meraih angka 15,5 km per liter. Wow, yang artinya dia lebih irit dibandingkan saudara sendiri, yaitu Suzuki R3 yang sama-sama menggunakan teknologi mild hybrid ya. Itu sekitar 1 km per liter, artinya cukup signifikan. Kemudian yang lebih mencengangkan lagi adalah rute tolnya dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. SUV ini berhasil meraih angka yang ajaib sih sebenarnya, yaitu mencapai 22,2 km per liter.
Artinya itu hampir menyamai SUV hybrid sungguhan ya, seperti misalkan Corolla Cross. Memang kami belum mengatasi Yaris Cross, tapi kalau dengan Corolla Cross itu ya selisih 3 km per liter agak signifikan sih. Tapi dengan Nissan Kicks setara loh ini Grand Vitara ini. Nah, memang ada fakta yang kami dapatkan ketika kami mengetes mobil ini, terutama soal mekanisme dari mesin bensin dan sistem hybridnya. Jadi, untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam dengan kondisi stop and go misalkan, itu memang motor listrik banyak berperan lah. Jadi mungkin sekitar 80% itu motor listrik akan menyala, apalagi ketika melakukan akselerasi misalkan dari stop and go gitu. Itu motor listrik berperan banyak gitu. Jadi ya itu cukup membantu lah kinerja motor listriknya untuk konsumsi bahan bakar yang irit dari Grand Vitara ini. Tapi hal yang menarik justru ketika berada di rute tol ya, dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, itu dengan angka 22 km per liter itu kami dapatkan justru mesin bensinnya lah yang banyak bekerja dibandingkan motor listriknya. Jadi kami terus memantengi ini nih MID-nya, si diagram dari penggerak ini, engine, motor, dan baterai ini, itu terlihat ketika kita konstan di kecepatan 90 km per jam, itu motor listriknya ya paling beroperasi sekitar 5% sampai 10% lah, nggak banyak gitu. Jadi menurut kami Grand Vitara ini konsumsi bahan bakarnya bisa irit itu dikarenakan mesinnya yang berbeda dengan R3, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem injektor dual jet. Itu yang membuat mobil ini jauh lebih irit dibandingkan Suzuki R3 gitu. Plus kalau di rute tol yang saya sebutkan juga sebelumnya, untuk regenerative brakingnya dia terasa tidak terlalu menghambat laju kendaraan. Nah, hal itu juga membuat Grand Vitara ini irit. Kemudian untuk sistem auto start stop engine yang memang digembar-gemborkan oleh Suzuki rasanya tidak terlalu signifikan ya untuk memperirit konsumsi bahan bakar ya. Karena ini di sini ada datanya, selama pemakaian 39 menit 30 detik auto start stop engine ini, dia hanya menghemat 296 ml, yang artinya nggak sampai setengah liter bensin, dan Anda harus kadang-kadang itu kalau di lampu merah kepanasan karena AC-nya mati. Jadi benar-benar sebagai kesimpulan ya, yang membuat mobil konsumsi bahan bakar mobil ini irit adalah sistem dual jet dari mesin bensinnya. Motor listrik ya membantu lah sedikit, apalagi ketika di rute dalam kota. Bagaimana dengan performanya? Let's find out. Untuk akselerasi kita langsung tes saja menggunakan alat GPS, traction control off, nggak ada mode berkendara ya, hanya saat ya, ini saja, nggak ada lagi. Tuh, lucu ya, motor listriknya tuh hanya di putaran rendah, di kecepatan tinggi dia hanya mesin bensinnya saja yang bekerja. 0 sampai 100 km per jam Grand Vitara ini hanya berhasil meraih angka 14,25 detik. Ya, memang dari spesifikasi mesin itu rasanya ya berbicara sungguhan lah. Dia tenaga mesinnya lebih kecil dibandingkan R3, torsi juga lebih kecil. Ya itu hasil 14,25, yang artinya mungkin untuk sebuah SUV B-segmen mungkin dia yang akselerasinya justru bukan yang paling cepat gitu. Dibandingkan HR-V saja itu masih di angka 13-12an. Tapi ya itu, untung ya, dengan performa yang tidak terlalu baik, tapi konsumsi bahan bakar mobil ini rasanya setara dengan hybrid sungguhan rasanya. Untungnya di situ. Dan mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah ini selalu terjadi di mobil Suzuki adalah tidak adanya fitur auto door lock. Jadi ketika Anda menjalankan mobil ini, Anda harus mengingat bahwa pintunya belum kekunci. Karena mobil modern itu biasanya sudah dilengkapi dengan
fitur auto door lock, jadi kita tidak perlu lagi mengunci pintu secara manual gitu. Ya harusnya kalau di mobil yang ini harga paling mahal, Suzuki paling mahal saat ini ya, di bawah Jimny sih, masih ada Jimny, tapi rasanya haruslah disematkan fitur tersebut, apalagi untuk pasar Indonesia. Kemudian yang kedua adalah tirai panoramiknya. Panoramiknya saya sebenarnya udah gede, udah bagus, tapi tirai panoramik ini tembus pandang gitu. Seperti ini bukan yang full tertutup seperti di mobil-mobil lain, jadi rasanya itu panas terik dari luar itu masih masuk ke bagian kabin ketika tirainya tertutup. Ya mungkin karena mobil ini full CBU ya, jadi di negeri asal mungkin matahari tidak seterik ini, makanya dia menggunakan tirai seperti ini. Lebih bagus sih sebenarnya kalau misalkan untuk pasar Indonesia digunakan tirai yang benar-benar tertutup seperti yang ada di mobil pada umumnya. Dan yang ketiga adalah transmisinya. Transmisinya itu sebenarnya kinerjanya sih nggak ada masalah ya, maksudnya dia konvensional, halus, tapi terasa kadang-kadang ada menyentak-nyentak gitu, jerky. Apalagi ketika misalkan di kecepatan tanggung seperti ini 60 km per jam, kemudian dia melakukan akselerasi atau regenerative braking, ketika kita mau gas lagi kadang-kadang cetek, nah itu tuh, jadi agak terasa kurang nyaman. Akan tetapi, tentu Grand Vitara ini juga menyimpan beberapa detail menarik. Yang pertama adalah mobil ini dilengkapi dengan fitur kamera 360 derajat dengan 3D view. Jadi tinggal aktifkan tombol di bagian sini, view. Nah, jadi dia akan hadir gitu, citra kamera 360 derajat, bahkan tidak hanya 360 derajat, tapi Anda bisa gerak-gerakan secara 3D view, bisa melihat apa ada yang di sekitar mobil. Dan juga yang menarik, dia ada POV dari dalam mobil, jadi benar-benar dari dalam mobil tuh benar-benar berputar gitu ya. Itu keren. Jadi selain mobil ini visibilitasnya tidak ada masalah, tidak benar-benar tidak mengganggu pengemudi, dia dilengkapi dengan kamera 360 derajat, jadi semuanya itu clear gitu, terlihat jelas bagian sisi dari Grand Vitara ini. Dan yang kedua adalah pengaturan ini nggak ada di R3 Hybrid, yaitu AC mode while idling stop. Jadi saya sebutkan sebelumnya, memang kalau kita mengaktifkan fitur idling stop itu memang kadang-kadang AC-nya mati, tapi kita at least dia ada 3 pengaturan, ada standar, ekonomi, dan comfort. Jadi dia akan menyesuaikan gitu, AC-nya bisa mau ada comfort, ekonomi, atau standar. Jadi ketika misalkan di ekonomi, mungkin ketika AC itu sudah nggak dingin di dalam kabin, itu mesin akan menyala dengan sendirinya agar AC kembali menyala dan suhu kabin lebih dingin. Kemudian standar dan comfort itu kayaknya yang paling sebentar gitu untuk idling stop. Jadi ketika sudah suhu menurun, dia langsung nyala gitu AC-nya. Nah, ini tidak ada di Suzuki R3 dan hanya ada di Grand Vitara. Lantas, tibalah kami menyampaikan kesimpulannya. Apakah Grand Vitara ini mampu bersaing dengan para rivalnya dengan segala yang dimilikinya? Ya, secara kesimpulan memang saat pertama kali mobil ini meluncur di ajang IMS 2023 lalu, memang cukup mencuri perhatian gitu ya, karena memang Grand Vitara itu memang terkenal gitu sejak tahun 90-an. Di tahun 90-an itu ada yang namanya Suzuki Vitara yang ada kembaran Escudo, kemudian Sidekick, dan menjadi SUV yang cukup melegenda gitu di Indonesia. Kemudian di tahun 2000-an hadir lagi Suzuki Grand Vitara yang menjadi pesaing dari Sun X-Trail dan juga Honda CR-V dengan tampang yang lebih maco, tampang yang lebih maskulin. Dan saat itu harga Suzuki Grand Vitara memang dijual dengan harga yang sangat kompetitif gitu di kelasnya, lebih murah dikit dibandingkan X-Trail dan juga CR-V, tapi kelengkapan yang didapat itu so-so lah dibandingkan pesaing. Kemudian di tahun 2023 ini Grand Vitara hadir lagi, tetapi menjelma sebagai SUV yang bukan medium SUV, tetapi SUV kompak, SUV B-segment yang hadir menantang Honda HR-V, Hyundai Creta, Kia Seltos, Chery Omoda 5. Banyak sekali rivalnya ya. Apalagi? Banyak deh, pokoknya banyak banget segmen SUV kompak di Indonesia tuh banyak banget. Dan yang menjadi perhatian mobil ini adalah desain eksteriornya. Benar-benar
berbeda dibandingkan rival-rivalnya. Mobil itu terlihat maskulin, tapi tetap modern gitu. Bahkan saat saya mengetes mobil ini, itu teman-teman saya cukup banyak yang nanya ke saya gitu, wah Vitara ya, cakep ya gitu. Karena mereka selalu tertarik dengan desain eksterior dari Grand Vitara ini yang bisa dikatakan ya preferensi sebenarnya ya, tapi ya itu cakep memang desain eksteriornya, terlihat maskulin namun tetap modern. Kemudian mekanisme mild hybrid di Grand Vitara ini kami rasakan cukup sukses dengan catatan konsumsi bahan bakar yang sangat baik di kelasnya. Fitur ya cukup lengkap meski bukan yang terlengkap di kelasnya, tapi memang performa tidak cukup menjanjikan untuk sebuah SUV di segmen seperti ini. Mungkin kalau Anda mengincar SUV yang performa baik, Anda bisa memilih Hyundai Creta mungkin, atau sekalian yang mahal Hyundai HR-V RS itu yang turbo. Kalau Anda mengincar performa, rasanya mobil ini bukan menjadi pilihan. Tapi untungnya Grand Vitara dijual dengan harga yang cukup kompetitif. Jadi balik lagi ke Suzuki Grand Vitara terdahulu, di mana dia selalu ditawarkan dengan harga yang kompetitif di kelasnya. Mobil ini juga lagi-lagi dia sangat bersaing gitu di kelasnya. Tidak sampai par jutaan untuk tipe tertingginya Anda mendapatkan sebuah Grand Vitara yang gagah, yang maskulin, dengan fitur yang cukup lengkap dan konsumsi bahan bakar yang sangat-sangat irit. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Suzuki Grand Vitara 2023. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.